Siang Dokter Sukma, ini ada teman kita ini. Kita bincang-bincang siang dulu nih. Ada teman WhatsApp menanyakan terkait masalah pengambilan jenazah secara paksa, yang mana jenazah itu berstatus PDP COVID-19. Nah, ini teman kita namanya Mas Naim, Pak Naim, dari Kalimantan Timur ini. Nah, kebetulan Dokter Sukma ini kan advokat dan juga dokter, yang mana dokter dan juga advokat. Nah, ini apakah perbuatan ini merupakan perbuatan yang berdampak hukum pada tindak pidana atau gimana menurut dokter terkait masalah pengambilan jenazah secara paksa itu, Dok? Menurut dokter itu gimana? Ini yang ditanyakan oleh Pak Naim. Oh, baik, dari Mas Naim ya. Bahwa memang permasalahan hukum terhadap pengambilan paksa jenazah ini kan menjadi fenomenal di beberapa daerah, bahkan di Surabaya juga mendapatkan sesuatu hal yang demikian. Artinya memang ini adalah masalah pandemi, keterkaitan terhadap permasalahan kesehatan tentu menjadi suatu permasalahan yang beberapa pihak, apalagi sudah masuk di dalam hak antara pasien dan kewajiban dengan rumah sakit. Yang pertama terkait terhadap hubungan pasien dengan dokter, bahkan rumah sakit. Hak pasien itu sendiri itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktek kedokteran, di mana hak pasien itu salah satunya adalah mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis. Yang kedua, dapat meminta pendapat dokter atau dokter lain, mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis, menolak tindakan medis, bahkan mendapatkan isi dari rekam medik itu sendiri. Bila mana masyarakat atau seseorang yang merasa dirugikan tentu bisa melakukan yang pertama adalah upaya hukum terkait terhadap apa yang menjadi permasalahan di dalamnya. Tentu ini melakukan suatu gugatan yang bisa dilakukan kepada pengadilan negeri. Yang kedua, bila mana memang pasien tersebut atau seseorang atau masyarakat yang merasa dirugikan dalam laporannya bisa menyampaikan kepada penyidik untuk melaporkan secara pidana. Nah, dengan sejauh mana yang kita ketahui bahwa dasar hukum terkait hal yang demikian itu diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang Perlindungan Konsumen. Yang kedua tentang Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, dan yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Jadi jika demikian, lantas di sini kan ada haknya pasien, Dok. Yang mana dia merasa memiliki bahwa ini saya punya jenazah, jadi saya berhak untuk bawa pulang. Nah, bagaimana dengan haknya pasien? Karena dia merasa punya hak, berarti kan boleh dong aku bawa pulang, nggak boleh dong rumah sakit tahan. Nah, itu secara hukum bagaimana itu mengatur? Kan di sini juga ada hak pasien. Apakah dia murni melakukan tindak pidana atau karena dia ada haknya di situ, ya dia berhak atas itu? Menurut dokter itu bagaimana, Dok? Jadi tindakan pengambilan paksa jenazah PDP yang kita ketahui terindikasi ini merupakan tindak pidana. Karena kenapa? Pada saat pasien tersebut merasa dirugikan atau haknya tidak terpenuhi, sebetulnya bisa melakukan suatu upaya hukum, baik ke rumah sakit maupun ke pihak penyidik yang lainnya. Nah, justru karena pengambilan jenazah yang dilakukan oleh masyarakat atau keluarga menjadikan masalah hukum bagi warga atau masyarakat yang melakukan tindakan tersebut. Kenapa demikian? Pertama, bahwa pelanggaran tersebut menyangkut kepada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 84 tentang wabah penyakit menular yang berbunyi, barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana yang diatur di dalam undang-undang diancam dengan hukuman pidana penjara. Yang kedua, berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, khususnya di pasal 93, bahwa setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan yang dimaksud pada pasal 9 ayat 1, kekarantinaan kesehatan menyebabkan kedaruratan kesehatan sehingga dapat dipenjara atau didenda paling banyak 100 juta rupiah.
Selain itu, bahwa masyarakat atau keluarga yang mengambil paksa jenazah tersebut juga melanggar KUHP, khususnya pasal 212 dan juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, khususnya di pasal 27. Perlu diketahui bahwa pandemi COVID-19 ini adalah masalah kita semuanya. Di dalam hal ini antara masyarakat, pemerintah, tenaga kesehatan, bahkan rumah sakit tentu harus bekerja sama untuk penanganan terhadap virus tersebut. Dengan kata lain, bagaimana masyarakat harus paham bahwa virus ini adalah proses penularannya sangat cepat. Hanya saja di dalam pelaksanaan pembuktian terhadap pemeriksaan kesehatan, karena ini wabah tentu harus ada proses untuk identifikasi dan pemeriksaan secara lanjut. Bahkan rapid test yang dilakukan juga memerlukan beberapa waktu. Dan rapid test itu sendiri bukan menjadi suatu golden standard di dalam memastikan indikasi positif atau negatif. Tentu pemeriksaan swab itu yang menjadi dasar terkait terhadap pasien tersebut mengalami gejala atau indikasi COVID-19 atau tidak. Nah, rapid test maupun swab itu adalah parameter yang dibuat oleh manusia, tentu akan ada false negatif dan false positif terkait hasil pemeriksaan tersebut. Sehingga masyarakat kalau dikatakan positif bisa mengklarifikasi atau menguji ulang terkait terhadap apa yang sudah menjadi sampel yang ada di dalam tubuh seseorang tersebut. Dengan demikian bagaimana kesehatan dan keselamatan masyarakat ini bisa betul-betul terjamin. Dengan kata lain, bagaimana kalau ada kasus yang ada di beberapa daerah, bahkan di Surabaya juga terjadi, ini masyarakat jangan langsung memberikan suatu main hakim sendiri atau bertindak bahkan melawan hukum keterkaitan terhadap masalah tersebut. Sehingga pesan saya, mari bekerja sama untuk melawan pandemi COVID-19 di sini. Sahabat-sahabat saya, pada saat ada tindakan hukum, masalah hukum, bisa mengadvokasi diri Anda kepada advokat yang mempunyai profesi untuk penanganan hukum atau pendampingan hukum. Dan bisa datang ke kami untuk konsultasi atau terkait apapun masalah yang ada keterkaitan terhadap hukum yang ada di masyarakat kita ini. Mudah-mudahan di dalam masalah ini hasil pertanyaan dari Mas Naim tersebut bisa memberikan suatu makna yang baik kepada masyarakat kita, pemerintah kita, bahkan kepada seluruh tenaga medis, bahkan ke rumah sakit. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.